Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah ke dalam doang. Rahman alamul Quran, halaqal insana alamahul baik. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Kama barakta fil alamin. Bapak sekalian, kita bersyukur negeri ini tidak diserang. Saya dapat berita semalam, mudah-mudahan ini masih dalam tanda tanya, tapi berbagai media asing sudah memberitakan Ali Khamenei wafat dalam serangan Israel Amerika terhadap Iran. Ada dua media asing yang saya baca pagi ini yang memberitakan Ali Khamenei wafat dalam serangan. Dalam penjelasan pejabat Israel, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu wa akrim jalahu wa la tahdim ba'dahu. Bapak sekalian, saya hanya akan mengambil dua surat dan dua hadis sesuai dengan tema. Saum bulan Ramadan memperoleh ampunan dan kemenangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 185-nya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Hadisnya man shaum Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis berikutnya semua tasbih. Dua ayat, dua hadis ini populer, tapi rata-rata karena pendekatannya pendekatan harfiah, pendekatan bahasa, maka tidak memperoleh kedalaman, tidak mendapat kedalaman bahwa di balik dua hadis ini kata kuncinya adalah kekuasaan diri. Ulang, kekuasaan diri untuk mengendalikan qalbu, ucapan dan tindakan. Kata kuncinya adalah kekuasaan pengendalian. Pada mereka yang tidak punya kekuasaan atas diri, maka dia tidak bisa mengendalikan. Sama seperti Amerika dan Israel. Tanpa kekuasaan militer, dia tidak bisa menyerang Venezuela, menyerang Iran, menghajar Nigeria, dan sekarang dihajar lagi Iran. Dan tidak bisa menekan Indonesia dalam perjanjian dua POP dan Agreement Reciprocal Tariff. Mustahil kalau tanpa kekuasaan. Maka kita dekati dengan kekuasaan. Nanti akan kelihatan hubungan antara ya ayyuhalladzina amanu dengan la'allakum tattaqun yang di tengahnya disebut dengan kutiba alaikumus syiyam, yang diterjemahkan sebagai diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan pada kaum sebelumnya. Nanti ketemu lagi dengan Syahrul Ramadan alladzi unzila, ketemunya berikutnya adalah fil Quran. Kalimat pentingnya hudan linnas wa bayyinat
minal huda wa garis bawahi wal furqan. Anda menjadi beda. Anda menjadi beda kalau Anda megang Al-Quran, kalau Anda saum berdasarkan keimanan, kalau Anda betul-betul saumnya mengharapkan pengampunan. Nanti ketemu dengan mansaum Ramadan, gitu ya. Imanan, kata kuncinya imanan, wadah sabar. Sementara hadis yang lain, summu tasihu, puasalah maka Anda sehat. Mari kita dekati dulu dengan sehatnya. Di beberapa tempat lain saya menyampaikan puasa itu dia bukan sekedar terasa lapar, lalu kemudian orang lemes, lalu mulutnya bau yang disebut dengan baunya harum. Orang tidak ngerti kenapa baunya harum, baru sekarang ini beredar tentang ada khitan yang dibakar, dan khitan yang dibakar itu justru merupakan detoksifikasi. Puasa, ketika Anda mulai merasa lapar, mulai lapar jam berapa? Jam 10, rata-rata jam 10. Ketika mulai rasa lapar jam 10, saat itu sel-sel yang masih hidup mencari makanan. Dia mencari makanan. Nah, saya nggak mau bersaing dengan itu, makanya saya minta speakernya nggak keluar, karena saya tidak mau bersaing. Dan kajian kita pasti beda. Saya harus katakan sama Anda, pasti beda. Sel yang lapar tadi mencari sel-sel yang rusak, sel-sel yang racun, sel-sel yang tidak struktur, sel-sel yang tidak ini, dia berdampak pada model molekul yang tadinya berantakan, dia mulai terstruktur. Garis bawahi dua, Pak. Sel dan molekul. Sel itu ada apa yang disebut dengan makhluk lemah, single, tunggal, berdimensi tunggal. Dia mencari, dia makan. Pukul 10, pukul 11 terasa berkurang karena selnya sudah makan. Begitu masuk pukul 12, setengah 12, sampai pukul 1 akan terasa lapar lagi. Rasa laparnya lebih hebat. Dia cari lagi. Berhenti sebentar pukul 2, mulai pukul 4 naik dia, tingkat kelaparannya naik. Sampai puncak kelaparan itu menjelang buka puasa. Makanya menjelang buka puasa dianjurkan baca apa? Allahumma innaka ghafurun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Dengan istighfar dulu, dengan syahadat dulu. Artinya apa? Sel-sel yang sedang mencari makanan itu dikasih muatan permohonan ampun. Sel-sel yang sedang mencari makan dan molekul yang sedang terstruktur itu dalam tubuh dikasih muatan istighfar. Ini punya hubungan dengan Al-A'raf 172. Apa itu Al-A'raf 172? Alastu rabbikum qalu bala sahibna. Kapan itu diucapkan? Pada saat ruh pertama kali dihembuskan ke dalam segumpal daging yang sudah ngebungkus tulang dan otot. Ini kan sudah ada sel dalam segumpal daging tadi, dikasih muatan dengan pengakuan, ya Allah, Engkau memang Tuhanku dan aku bersaksi untuk itu. Bapak sekalian, kalimat alastu rabbikum qalu
qalu bala syahidna, itu menunjukkan betapa konsistennya dalam aplikasi saum. Karena itu panggilannya adalah ya ayyuhallazina amanu. Sampai di sini kita berhenti dulu melakukan kajian fisiknya, biologinya. Kita pindah dengan apa relasi alastu rabbikum dengan misal tadi yang konstruksinya pada saum dipanggil dengan ya ayyuhallazina amanu, yang pada ayat lain ya ayyuhallazina amanu aqimus shalah wa atuz zakah. Yang mesti kita tahu, panggilan sholat zakat dan kemudian pada sahur, dia sebenarnya juga nampak pada hadis Bukhari Muslim. Bukan arkanul Islam ala khamsin saja, tapi yang lebih kokoh adalah bunyan Islam ala khamsin. Berapa isinya Pak? 5, sama dengan arkan. Tapi apa bedanya dengan arkan? Kalau dalam bunyan Islam ala khamsin, dia bicara tentang sistem bangunan Islam. Bukan pilar. Arkan bicaranya rukun, itu pilar. Pilar-pilar Islam ada 5, rukun Islam ada 5. Tapi ketika bicaranya adalah karena pilar tadi pendapatnya pendapat ahli fikih, kita balik ke hadisnya adalah bunyan Islam ala khamsin. Beda ya Pak ya? Beda deh. Kalau arkan basisnya adalah pendapat fuqaha, kalau bunyan Islam ala khamsin, sanad rawih Bukhari Muslim, bicaranya sistem bangunan Islam ada 5. Syahadat, sholat, zakat, saum. Yang kelima, jika mampu pergi haji. Baik, kalau sistem bangunan Islam itu ada 5 dan di dalamnya ada saum serta didahului dengan syahadat. Syahadatnya ketemu dengan alastu rabbikum, sholatnya dalam rangka menegakkan komitmen dari itu, zakatnya juga dalam rangka menegakkan, maka saumnya dia konsisten dalam rangka menegakkan keimanan. Maka pertanyaan berikutnya, imannya apa? Pengertian imannya apa? Pengertian imannya bukan soal sekedar yakin dan percaya. Secara umum, Anda dari mulai dibesarkan di rumah, masuk ke bangku kuliah sampai bangku kuliah sekalipun, iman dipahami melulu sebagai yakin, sebagai percaya. Padahal lagi hadis menyatakan al-imanu abdun biqalbi 1, ikrarun bilisan 2, 3 apa? Ketiga amalun bil arkan. Apa artinya ini 3 ini? Dia tidak hanya bicara yakin, dia bicara ada akdun, ada akad di dalam. Ketemu akad ini ketemu tadi dengan alastu rabbikum qalu bala syahidna. Tadi ingat ya Pak, ini mohon kalau saya duduk di sini dengan ngomong ini, Bapak telengos sedikit hilang, sistematiknya hilang Pak. Sistematiknya hilang. Jadi tadi alastu rabbikum, pengakuan, aku mengakui engkau Tuhanku. Ketemu nih dengan pengertian iman di hadis. Itu kan hadisnya yang baru 200 tahun baru keluar. Oke? Kita rujuk ke ayatnya. Ayatnya Al-Baqarah. Alladzina amanu asaddul hubban lillah. Mereka orang-orang beriman adalah orang-orang yang mencintai Allah. Allah bukan dalam pengertian objek pikiran, Allah bukan pengertian subjek, tapi Allah dalam rangka tatanan sistem ajaran kehidupan. Ketemu dengan Al-Baqarah 30, asma'u kullaha yang diajarkan pada Adam. Kalimat asma ini pada asma'u kullaha di Adam ketemu nanti dengan ikra bismi rabbikal ladzi khalaq.
sama-sama asma. Sama-sama asma. Artinya sesungguhnya yang diajarkan dari mulai Adam sampai dengan Muhammad adalah ilmu Allah yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Pak, ini beda banget melihatnya, sehingga nanti ketika Bapak pegang ini, dia akan lebih kokoh dalam akdun bi qalbinya, akan lebih kokoh dalam ikrarul bilisannya, akan lebih kokoh dalam amalul bil arkan. Bukan sekedar pakai kacamata buta lalu kita taklid gitu saja. Kita nggak bisa sekedar taklid. Kekuatan keimanan kita karena ada akad dalam qalbu, diwujudkan dalam lisan, diwujudkan dalam tindakan. Kenapa umat Islam Indonesia yang 82% atau 85%, bahkan saya cenderung mengatakan 80%, yang 80% itu pun dihitung lagi yang sholat berapa, dihitung lagi yang bisa baca Al-Quran berapa, dihitung lagi yang sebenarnya sahur berapa, dihitung lagi yang kemudian memenuhi panggilan untuk wa mimma razaqnahum yunfiqun berapa. Okelah, kita itu begitu. Tapi coba kita konkretisasi, kita wujudkan secara nyata. Berapa sungguh-sungguh yang punya pemahaman bahwa iman dia bukan sekedar yakin dan percaya, tapi menunjukkan aqdun bi qalbi, ikrarun bil lisan, amal bil arkan. Kenapa kita puasa rutin akhirnya kita merasa biasa saja? Dan nanti ketemu jawabannya. Karena kita tidak sampai pada bobot. Nanti kita ketemu jawaban. Nah, pada struktur panggilan ya ayyuhalladzina amanu berarti yang dipanggil 3 pada tiap individu. Saya sebenarnya mau ngajak Bapak ke level analisisnya, unit analisisnya bukan individu. Tapi kalau saya akan analisis langsung di level negara, ketinggian. Saya bikin analisis individu aja dulu. Ngerti Pak ya? Saya bikin analisis unit individu. Saya nggak mau tarik ke level negara, saya tidak mau tarik ke level internasional. Walaupun kita mulai tadi, kita memberikan doa pada kalau betul Ali Ham ini meninggal. Tapi unit analisis kita bikin, fokus kajian kita tetap pada individu. Nah, ketika kita tahu, Pak kita sampai suruh kita ya. Kalau saya diminta sampai dengan duha, saya bisa sampai jam 7 nih Pak. Itu sampai sedukanya jam 6. Nah, kalau kita tahu bahwa iman strukturnya begitu gitu ya, struktur pokoknya adalah perjanjian dalam qalbu, diwujudkan dalam kata-kata, diwujudkan, dinyatakan dalam tindakan, maka iman sesungguhnya adalah panduan kehidupan. Yang panduan kehidupan itu ada di mana? Pedoman kehidupan, pegangan kehidupan. Ada di mana kita? Tadi yang saya bacakan. Kalau Al-Baqarah ayat 2-nya menyatakan hudal lil muttaqin, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. 185 jadi 185 ini jadi hudal lin nas. Yang kata kuncinya Furqan. Sahur Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Hudal lin nas. Ayat 2 hudal lil muttaqin, 185 hudal lin nas. Tapi itu pembeda. Artinya sesungguhnya ketika kita bicara iman adalah satu pegangan hidup, satu pedoman hidup, satu kondisi di mana kita punya rujukan, punya batasan-batasan, punya langkah pemetaan ke depan. Maka sesungguhnya yang harus kita pegang adalah tidak ada lain, Al-Quran. Tidak ada lain. Dalam bahasa yang sederhana, sesungguhnya manusia hidup dunia, siapapun dia, apakah ibunya Muslim atau bukan, ulang, Muslim atau bukan, dia hadir sebagai makhluk Allah yang tunduk pada ajarannya. Kalau yang Muslim, apa buktinya tunduk pada ajarannya? Apa buktinya?
Apa buktinya? Tidak ada manusia yang tidak mati. Satu lagi buktinya apa? Menua. Tidak ada manusia yang tidak menua, tidak ada manusia yang tidak mati. Apa artinya? Dia boleh ruhnya, jiwanya, semangatnya. Jiwanya itu frekuensinya, frekuensi yang pertama ini. Perhatikan Pak, manusia tidak akan tertukar ini karena 3 hal: frekuensi telinga, suara, frekuensi mata, frekuensi buhul. 3. Apa itu mati? Apa bedanya dengan wafat? Apa bedanya dengan roji? Apa bedanya dengan ajal? Apa Pak? Ayo Pak. Mati itu perpisahan antara fisik dengan ruh, antara jasmani dengan rohani. Rohaninya apa? Orang tidak bisa menerjemahkan. Sederhana rohaninya. Rohaninya adalah frekuensi suara, frekuensi mata, frekuensi buhul. Itu makanya kemudian manusia dianggap mati membawa amalnya dan ilmunya. Karena amal dan ilmunya terletak pada bagaimana telinganya mengkonsumsi dan dikonsumsi, lihat suara, matanya mengkonsumsi, buhulnya mengkonsumsi. Maka mati itu yang bermula dari tanah balik ke tanah, rojiun jadinya. Yang frekuensi balik ke frekuensi, balik dia ke tempatnya. Roji perpisahan itu betul. Ketemunya 2 ya, roji sama mati. Kalau ajal artinya apa? Batas waktu sudah jatuh. Batas waktu sudah jatuh. Jatuh tempo kali saya bilang. Jatuh tempo sudah. Kalau wafat? Kalau wafat apa? Pelaksanaan kehidupan, isi kehidupan sudah selesai dilaksanakan. Apakah isinya yang memenuhi panggilan akdun biqalbi, ikrarun bilisan, amal dilakukan, atau kemudian mengambil yang terserah? Anda. Tapi yang pasti Anda membawa wafat itu adalah Anda membawa. Dia sudah wafat, iya dia bawa sudah itu tadi frekuensi suara, mata, buhul. Di situ pembuktian ada kehidupan setelah kematian. Logis nggak Pak? Logis. Jadi baru sekedar ketemu panggilan ya ayyuhalladzina saja, kita sudah dapat tatanan yang luar biasa kalau kita mau berpikir. Karena kita tidak mau berpikir, kita taklid, ya udah selesai. Maka daya juang umat Islam di Indonesia, ya sudah, dia melanggar 275, 279, motor kredit, mobil kredit, rumah kredit, apa saja kredit. Padahal kalau pakai 275, 279, Allah dan Rasulnya yang akan memenuhi. Karena itu dia tidak berkah jadi hidupnya. Kenapa kayak gitu? Bukan soal dia tidak berkah karena kayak gitu, karena kebutuhan, tapi karena ada sebuah sistem yang salah sehingga dia masuk ke dalam sebuah sistem yang tak beres. Coba bayangkan andai kata sistem pembiayaan dalam umat Islam melalui wa mimma razaqnahum yunfiknya benar. Mustahil tak dia masuk riba? Mustahil dia masuk riba. Anda bayangkan kalau dana yang terkumpul pada badan wakaf dan pada badan basnas itu didaya gunakan untuk mengatasi riba orang-orang kecil. Pernah nggak ada orang kecil? Nggak pernah. Nggak pernah. Persoalannya adalah si orang kecil ini omongannya, sikapnya, omongannya, sikapnya, pikirannya bisa dipercaya nggak? Halo, masih ikuti Pak? Fakta lapangan kebanyakan orang kecil gimana Pak? Problem besar. Bukan problem apa-apa, karena tekanan kehidupan. Jadi terkadang susah dipegang ucapannya. Sudah lagi memang problematik pendidikan, ditambah lagi dalam tekanan kehidupan sehingga dia tidak berlaku
kendaraan pribadi, saya pakai kereta, turun di Manggarai, saya punya 3 pilihan. Saya naik ojek motor, saya naik bajai biru, saya naik taksi, gitu ya. Karena saya tidak mau repot, saya jalan kaki dulu ke depan, persis ke samping Manggarai. Apa yang saya dapat? Bajai biru menggunakan tarif sesuka-sukanya. Ojek karena saya tidak punya aplikasi, ya sudah, dia masih mendingan sedikit. Kalau dulu ojek suka menetapkan harga sesuka-sukanya juga. Taksi kita tinggal pilih. Gitu. Apa yang saya mau bilang? Bayangin, orang kecil saja bisa mengeksploitasi kebutuhan. Bayangkan, padahal dalam prinsip ekonomi Islam kita tidak boleh mengeksploitasi orang disebabkan keuntungan yang kita mesti raih itu dari keridoannya memberi keuntungan. Ngerti ya maksudnya Pak ya? Ngerti ya? That's why itu karenanya hampir-hampir orang kecil hidupnya sukar terangkat. 2 problemnya, problem sistem secara besar karena tidak diberdayakan secara baik oleh sistemnya yang sudah riba. Dia juga menjalankan sistemnya riba. Kita dengan perilakunya. Apa pengertiannya di situ? Pengertiannya tidak ada iman secara baik. Karena dia tidak ketemu dengan akdun bi qalbinya, tidak ketemu dengan ikrar bilisannya. Ikrar bilisan itu pikiran Pak, yang diwujudkan dengan tindakan. Ngerti Pak relasinya Pak ya? Ngerti relasi berpikirnya? Kalau begitu sekarang, saumnya gimana jadinya? Ayo Pak. Ayo gimana? Pak ini asik Pak kalau dijak berpikir begini. Ini asik, nikmat luar biasa. Bapak nanti kalau mendapatkan titik pertemuan antara akhdul bikal misalnya ambil barengan dengan mansal Ramadan imanan wa sabar, Bapak pasti nangis. Pasti nangis. Kenapa? Kenapa Pak? Kenapa Pak? Karena tidak ada manusia yang tidak salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Siapa yang bisa mengukur kesalahannya? Dirinya. Bagaimana cara mengukur kesalahan di atas dirinya sendiri? Ketemu kalimat tidak ada puasa tanpa kejujuran. Ketemu dengan kalimat lu mengeksploitasi orang sih, ya cuma ongkos mestinya 20.000, 25.000, udah ngomong 50.000. Ini apa sih logikanya? Saat itu yang terbayang pada saya adalah ini orang apa yang mau diambil? Coba, ini orang apa yang mau diambil? Dia pikir dengan 20.000, 25.000 itu dia kemudian menjadi nikmat. Padahal Islam dalam konstruksi tentang kekayaan, tentang bukan kalimat banyaknya, bukan ukuran pada banyaknya, tapi pada ya kita bilangnya pada berkahnya kan gitu kan. Nah kalau kita bicara kekayaan atau mal itu pada berkahnya, maka rumusannya adalah pendapatannya bukan soal besarnya, tapi soal berkahnya. Dan ketika bicara soal berkahnya, soal transaksi yang saling ridho. Maka kalau ada bicara di Arab biasanya halas, ridho, ikhlas. Karena dia ingin mendapatkan pembayaran disebabkan oleh keikhlasan. Gitu Pak. Padahal belum tentu juga kita memang tahu harga yang sesungguhnya berapa dia dapat untung, berapa kita nggak tahu juga. Kan? Coba aja harga azwa, ada yang 60, ada yang 70, ada yang 80, kan gitu Pak ya. Sampai yang nggak ngerti sembarangan, wah ambil aja. Padahal yang 60 belum tentu kualitasnya bagus gitu. Udah 60, 70, 80, begitu juga. Lupakan itu. Tapi saya ingin mengatakan pada Bapak, pada konstruksi berpikir seperti ini, maka panggilan ya ayyuhallazina amanu pada 183 adalah panggilan penjernihan, pembakaran, penyucian qalbu, pikiran dan tindakan. Ramadan apa mana? Pembakaran. Apa yang dibakar? Karat.
karat dalam hati, karat dalam pikiran, karat dalam tindakan, sehingga dia kembali murni, kembali suci. Maka kalau orang puasanya benar, kita nanti dapat Idul Fitri kembali seperti bayi. Saya kira bukan kembali seperti bayi, struktur selnya kembali seperti bayi, betul. Tapi sesungguhnya dia berawal seperti awal balik. Ngerti Pak? Ngerti? Kenapa seperti awal balik? Karena ketika puasa benar, sebenar-benarnya strukturnya rapi selama 30 hari. Ayam Mama Dudan, kan ayam Mama Dudan, ya kan? Itu kan tadi ada frekuensinya, ada frekuensi 10 harian, 10 harian, 10 harian. Siklus 10 harian itu puncaknya adalah bagi laki-laki. Normalnya, alat vitalnya kembali berfungsi dengan baik. Itu kan? Begitu kan? Produksi spermnya kembali sedikit normal sepanjang buka puasa dan sahurnya itu masuk gizi dengan benar, yang diikuti dengan doa. Maka di 187 setelah buka puasa perintahnya ngapain? Aku tahu kok hasrat kamu, silakan kamu berhubungan dengan istri, betul? Itu Pak. Bapak bayangkan kenapa ada istilah malam Jumatan? Kenapa Pak? Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang tidak ngerti dia berhubungan dengan puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis, hari Kemisnya Senin dibersihkan, Selasa Rabu kotor lagi, Kemis dibersihkan lagi, ditambah lagi dengan yaumil bid. Kualitas spermnya optimum, single cellnya, sel tunggalnya optimum. Maka andai kata ketemu juga dengan ovum dengan single cell yang terbaik, anaknya jadi baik kan? Jadi baik. Tuh Pak, rumus Islam dahsyat ya Pak? Dahsyat luar biasa. Jadi panggilan ya ayyuhalladzina amanu pada kutiba alaikumusiyam, dan kemudian beberapa hadis tentang kenapa kamu disuruh saum seperti orang sebelumnya. Nabi Daud puasanya gimana? Sehari puasa, sehari tidak. Nabi Musa 40 hari. Zakaria, Maryam, semuanya berpuasa. Nah, di situ ya, setelah selnya tertata rapi, kokoh, degenerasi selnya berkurang untuk mereka yang usia 60, tapi regenerasinya makin membaik. Maka puasa yang benar adalah walaupun wajahnya agak sedikit, bagi mereka yang kebanyakan puasa yang benar, wajahnya pasti bukan wajah, badannya, berat badan pasti turun sedikit, pasti turun, tapi wajahnya seger, kelihatan dari wajah. Itu puasanya benar. Nanti Pak, ada hubungannya Pak dengan nuzulul Quran, ada hubungannya dengan yang namanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu yang disebut dengan malam lebih baik dari 1000 bulan. Kalau pakai Ad-Duha disebut dengan malam Lailatul Barakatin, malam penuh berkah. Yang berarti Anda hadir dalam peringatan turunnya Al-Quran, karena Al-Quran sudah turun. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Pada hakikatnya Qurannya sudah turun. Jadi artinya ketika Anda dibilang hadir dalam peringatan dalam Lailatul Qadar adalah Anda hadir dalam turunnya Al-Quran, Anda diundang khusus dan Anda menjadi tamu khusus, maka Anda mendapatkan keberkahan, dan keberkahan itu adalah tadi puncak, akan mencapai puncak penjernihan kalbu, puncak penjernihan pikiran, tindakan yang hasilnya adalah apa Pak? Sakin dan mutmainah. Apa poinnya? Inna akramakum indallahi atqakum. Kenapa? Karena la'alakum tattaqun. Kan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum
kita takut. Kita pahami saja bahwa mereka yang bertakwa itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Kita pahami saja bahwa yang namanya takwa itu adalah sebaik-baiknya bekal. Artinya kemarin Anda sudah selesai karena sudah dapat pengampunan, yang ke depan Anda dapat bekal. Apa bekalnya? Keimanan membaik. Jadi mereka yang sudah betul-betul menjalankan saum Ramadan dia dapat dua, pengampunan, kemenangan, itu dapat bekal. Sudah terjawab. Tapi saya bilang belum terjawab penuh, karena sesungguhnya kita masih belum dapat furqannya berdasarkan 185. Kita masih belum dapat bagaimana sesungguhnya seorang yang kuat berpuasa dengan iman dan sabar itu, dia betul-betul dalam posisi makin kokoh keimanannya dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh gerakan WA, gerakan macam-macam di media sosial. Dalam bahasa lain, Anda tidak mudah ikut-ikutan memaki, mencaci, tidak mudah ikut-ikutan hanyut dalam informasi yang nggak beres, gitu kan? Maka sesungguhnya kalau mereka saumnya benar, yang ada adalah ini Pak, kehidupan umat Islam mestinya membaik, makin hari makin baik. Kenapa kalimatnya begitu Pak? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum. Betul Pak? Kan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum. Tiap Jumat Bapak dengar kayak itu, dalam praktek ternyata enggak. Berarti punya problem. Ngerti Pak ya? Di struktur masalahnya. Di struktur masalah ini kita akan mendekonstruksi. Kita sudah mendekonstruksi tadi, tapi kita akan melakukan rekonstruksinya seperti apa. Karena kita janji sampai dengan suruh, kita tinggal 10 menit lagi. Karena 55, 57 kita akan berhenti nanti mungkin di paling telat pukul 6. Jadi sekitar 10 menit kan, 10 menit lebih sedikit. Nah, dari tadi cerita tentang sel yang terstruktur rapi, molekul yang tertata rapi, ketemu lagi dengan hadis. Setan dibelenggunya di mana? Dibelenggunya gimana? Bagaimana ngebelenggunya? Ada nggak yang pernah ngejelasin kenapa saya tadi dibelenggu dan tapi tetap buktinya masih ada itu yang buat dia. Ya dia nggak ngelihat analisisnya gimana? Struktur darahnya, molekul dalam darahnya tertata sedemikian rapi yang dikasih muatan iman tadi. Maka setan yang mengalir dalam aliran darah tersingkir dia, takut dia karena ada akdu bikalbi ikaran birisan amal bilaraka dengan furqannya, gitu Pak. Ngerti maksudnya? Di situ yang terjadi adalah sudah menjadi makhluk yang mukhlis, belum mukhlas. Apa bedanya mukhlis sama mukhlas? Nanti ketemu dengan iman waktu hisabannya nih. Jadi karena kalimat mukhlisnya ketemu dengan waktu hisabannya, waktu hisaban. Orang yang betul-betul mengharap ada kehidupan dia dalam saum, maka dia ikhlas menjalankan saum berdasarkan kejujuran dan berdasarkan keimanan yang jujur tadi, maka dia dapat waktu hisaban, dia dapat tadi pengampunan sebelumnya dan kemenangan. Maka dalam proses biologi, dalam proses fisik, darahnya itu, molekul darahnya rapi tertata, dan dalam posisi darah yang tertata rapi itu ada muatan iman, aman itu bilang wabil yaumil akhir. Nyingkir setan, terbelenggu dia. Itu Pak. Dapat jawaban kita. Jawaban secara fisik biologi dengan jawaban fisika. Fisikanya yang isi muatannya adalah aman itu bilang wabil yaumil akhir. Gitu Pak. Nah,
Itu artinya ketika sel demikian hebat, lebih banyak yang regeneratif daripada yang degeneratif, molekul tertata sedemikian rapi, maka habis sumur tasihu. Benar dia, tasihunya itu bukan hanya tubuh, tapi juga mata kita, pendengaran kita, pikiran kita. Sehat dia. Kalau orang sehat puncaknya apa? Puncaknya keseimbangan. Ketemu dia dengan mizan ar-rahmah. 4 kali diungkap sebelum babi ayya ala rabbikum tukaziban. 4 kali Allah menyatakan, jangan rusak keseimbangan yang aku bangun. Allah kasih tahu, kalau lu sudah rusak keseimbangan dalam tubuh lo rusak keseimbangan dalam kalbu dan pikiran lo, dalam tindakan, strukturkan ulang. Gimana caranya? Caranya gimana tadi? Sahur. Hebat kan sistem. Di situ ketemu yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Asik kan kalau melihatnya begitu? Oh, logis banget ya. Di situ gambaran betapa konsistennya ajaran Islam dibanding sama ajaran manapun. Ulang, dibanding dengan kitab-kitab manapun, konsisten dia. Dia juga berlaku terhadap perempuan, sama karena sesama makhluk. Perbedaannya nanti dalam persoalan kalbunya, karena perempuan lebih banyak main rasa. Pada lelaki, dia lebih konten antara kalbu dengan pikirannya dan ucapannya. Daripada perempuan, dia akan lebih banyak menggunakan sense. Maka perempuan banyak nangis. Dan kalau saumnya benar, panggilan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, perempuan banyak menyesali dirinya. Ya Allah. Coba. Sampai sebegitu Pak, dalamnya kalimat 183, 185 dengan 2 hadis tadi. Tidak sembarangan. Maka ketika puasanya rutin, Ghazali bilang, ya sudah, kamu nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Tapi Ghazali bilang, nggak juga, ada yang sampai dapat yang supreme, kualitas supreme. Kualitas supreme tadi itu dia memperoleh kemenangan, dia memperoleh ampunan. Kemenangannya dia dapat bekal. Kenapa? Karena Allah tidak lagi bicara la'alakum tattaqun. Dia sungguh-sungguh sudah menjadi mutakin. Mutakin pasti pemenang. Inna akramakum indallahi atqakum. Dia pasti menjadi lebih mulia. Dia pasti sudah punya bekal. Itu Pak. Jadi bukan lagi la'alakum tattaqun. Kenapa Allah masih menyatakan la'alakum? Karena belum tentu puasanya sukses gitu Pak. Karena belum tentu puasanya sukses. Hebatnya ajaran itu ternyata modal kuasa dalam puasa itu adalah modal kuasa yang dalam konsep Islam ada kuasa evaluasi harian sehari 5 kali, ada konsep evaluasi mingguan, ya Pak ya, ada konsep evaluasi tahunan, kan rumusnya POA, planning, organizing, activating, controlling. Puasa itu bagian dari controlling, tapi kalau dia ambil secara menyeluruh dalam pengorganisasian pribadi, mencakup 4 hal tadi. Anda mesti merencanakan, rencana ini gimana puasa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana pada. Itu perencanaan. Itu perencanaan. Gitu loh Pak, melihatnya. Jadi puasa yang benar yang sesungguhnya didapat kita sekarang ini, dia sudah kita rancang dari bulan Rajab. Kita rancang di bulan Safar, lalu kemudian kita lakukan dengan sebaik-baiknya pada bulan Ramadan. Lalu begitu masuk Syawal, dia dalam rangka menjemput Hajj. Tuh konsistensinya Bunyan Islam ala Khamsin. Karena disebut dengan bulan haji dalam bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, 3 bulan persiapan. Maka sebagai orang Indonesia kena suruh sampai jam 6 boleh Pak ya? Atau sudah? Sampai jam 6 boleh ya?
Ya saya biasa di Masjid Talib bisa sampai jam 7, tapi saya nggak mau di sini karena cukup sampai jam 7. Nah, kalau kenapa banyak orang Indonesia yang berangkat umrah pada, terutama kalau pada Syawal kan, karena hadisnya menyatakan mereka yang umrah di bulan Ramadan sama seperti berhaji bersama aku, kan gitu kan hadisnya. Tapi sesungguhnya mereka yang ingin masuk ke sebenarnya haji, mereka berangkat bulan Syawal. Overstay nggak apa-apa. Lari-lari, jalan-larinya nggak apa-apa. Karena itu pesawat yang mau berangkat umrah di bulan Syawal sampai ke haji full, selalu full. Itu bayangkan. Tapi kan yang diburu dalam konstruksi itu ibadah, konstruksi ibadah. Padahal yang diharapkan dari konstruksi Buniyal Islam ala khamsin bukan sekedar ibadah, tapi muamalahnya. Bagaimana tindakannya? Kita selalu menahan lapar, menahan dari segala sesuatu yang membatalkan ibadah. Tapi pada saat yang sama kita juga harus punya muamalah. Tadi karena Buniyal Islam ala khamsinnya tekanannya adalah relasi antara ibadah dengan muamalah, relasi antara akdun bil qalbi, ikrar bil lisan, amal bil arkan. Nah, sebagai penutupan, kita memperoleh ampunan karena memang Allah yang menjanjikan. Tetapi janji Allah la tukhliful mi'ad, dia pasti tidak ingkari sepanjang kita memenuhi syarat-syarat yang ada dalam proses saum. Ngerti Pak? Bapak boleh dong dapetin dalam tak takut, boleh dong dapetin Bapak boleh dong dapetin tak takut. Bukan lagi la'alakum, artinya dari la'alakum tadi ada syarat untuk mencapai takut. Syaratnya itu harus dipenuhi dong. Syaratnya ngapain? Ya sholat malamnya jangan putus dong. Ngapain ya? Tarawih ya udah ikut. Oh gue nggak bisa di masjid, ya kerjain sendiri. Jangan tinggalin. Al-Quran ya baca walaupun seayat 2 ayat, tapi pahami. Bukan cuma sekedar baca surat Allahu nurus samawati wal ard. Cuma segitu? Enggak, karena nurus samawatinya harus dijelasin lagi. Di surat An-Nur misalnya, itu contohnya. Jadi artinya la'alakum itu memerlukan syarat. Syarat itu disampaikan oleh Rasul. Syarat itu diberikan oleh Rasulullah. Terpenuhnya syarat itu maka Anda menjadi orang yang memperoleh ampunan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu, pengampunan akan muncul mata qaddama min dzambi, bagi kesalahan-kesalahan tersebut. Anda puasa maka Anda sehat. Puasanya dengan syarat maka Anda sehat. Ya kalau buka puasa tetap makan makanan yang dilarang, ya susah dong. Gimana? Udah tahu makan gorengan belum tentu minyaknya benar. Ya buka puasa timpanya gorengan juga, ya naik terus nggak bener dong. Orang sudah diajarin makan kurma dulu sebutir, baru air supaya lambungnya nggak kaget. Itu contohnya. Sampai dikasih tahu coba, makan dulu kurma sebutir. Kalau saya nggak sebutir, saya makan 3 butir. Baru saya minum 3 tepung, 1, 2, 3, selesai dia. Duduk sebentar, baru kita boleh makan yang lain. Duduk makan yang lain, cepat, sudah, mari kita sholat. Gitu Pak. Apa poinnya? Sholat wajibnya juga di awal waktu. Jadi, sholat tadi model buka puasanya begitu, puasanya benar, jaga betul kayak gitu. Sholat wajibnya juga di awal waktu. Berjamaah, yang ketiga di mana? Di masjid. Bagi lelaki, 3 syaratnya. Sholat di awal waktu, berjamaah di masjid. Pertanyaan, kenapa mesti di awal waktu Pak? Kan Anda boleh nunda-nunda. Apa logikanya? Nanti Pak kita bicara. Panjang nih Pak, karena menyangkut soal disiplin pribadi, disiplin sosial yang punya relasi dengan pencipta, yang punya relasi dengan manusia sesama. Panjang kalau saya cerita tentang kenapa hadisnya begitu ya.
Ibadah yang sebaik-baiknya sholat adalah mereka yang sholat di awal waktu berjamaah di masjid, kan gitu Pak ya? Kenapa mesti di awal waktu? Ada penjelasan nggak? Iya, penjelasannya gimana? Gitu misalnya. Kenapa mesti kayak gitu? Nah tadi syaratnya gitu Pak. Syaratnya Anda betul-betul menjaga kalbu Anda, pikiran Anda, tindakan Anda dalam bacaan. Supaya terjaga, maka Anda baca Al-Quran. Karena dengan begitu, di sini Pak. Ketika Anda membaca Al-Quran dengan baik, Anda sedang membaca atau Anda sedang dibaca? Iya, Anda sedang membaca atau sedang dibaca? Dua-duanya Pak. Karena forum komunikasi antara Allah dengan penciptanya, dengan yang diciptakan, itu Al-Quran. Anda sedang berkomunikasi. Maka setiap pembacaan Al-Quran benar, itu Al-Quran seolah meneropong kalbu kita. Ini gue salah, di sini gue begini. Oh itu begini, mau nggak boleh begini. Itu dia berkomunikasi. Itu dia berkomunikasi. Betul? Bapak kalau baca Quran begitu kan? Begitu kan? Itu berkomunikasi. Artinya Al-Quran juga membaca kita. Kita membaca, dia pun membaca. Itu yang disebut dengan komunikasi. Dia berkomunikasi dengan diri kita. Maka pembacanya jangan cepet-cepet Pak. Tanpa ngerti artinya, nggak bisa dong. Nggak bisa dong. Tadarus oke, tadarus betul baik. Hafiz oke, hafiz. Tapi baca juga artinya. Walaupun baru harafiah, padahal omongan kita bukan pengertian harafiah. Coba, Masya Allah sudah jam 4. Syarat itu begitu. Nanti kita terus Pak, kapan-kapan Pak. Karena saya jadi sampai jam 6. Saya bisa lebih, tapi saya kasihan Bapak. Saya nggak mau makannya waktu Bapak. Demikian Bapak sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat subuh kita kali ini. Lebih bermanfaat dari sebelum-sebelumnya, dan akan lebih bermanfaat lagi pada masa-masa yang akan datang. Karena kita mendapat pemahaman bahwa puasa itu tidak sembarang, saum itu tidak sembarang ternyata. Saum itu ternyata punya modal penjernihan, pengobatan, macam-macam. Gitu. Dokter aja kalau mau operasi saum dulu, kan gitu kan? Sama itu ternyata modal kamu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'mahu yukafi mazidan. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru walakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan nasuha qabla al maut wa rahmatan indal maut wa sahadatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma habib alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa fajr hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadir. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ta'at. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ta'at. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ta'at. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Ni'mal maula wa ni'man nasir.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbana taqabbal salatana siyamana wa ta'budana wa tamim tajrana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.